Halo, Assalamualaikum guys. Inilah proses pemilihan ketua OSIM MAN Barito Selatan guys tahun 2025-2026. Mari kita ikuti prosesnya guys. Untuk waktu penyampaian visi dan misi 4 menit dimulai saat paslon berbicara. Kemudian waktu untuk menjawab setiap pertanyaan yaitu 2 menit. Waktu untuk menanggapi jawaban yaitu 1 menit. Dan waktu untuk menanggapi tanggapan dari paslon lain yaitu 1 menit. Waktu audiens bertanya yaitu 2 menit. Waktu paslon menjawab pertanyaan dari audiens yaitu 1 menit. Bisa dipahami? Bisa dipahami untuk kedua paslon. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM MAN Barito Selatan plus keterampilan masa bakti 2025-2026. Paslon nomor urut 1 yaitu Ashitar Sultan Gani Prabasari dari kelas 10-7. Ya, kasih aplaus dulu. Mohon berdiri. Silakan berdiri. Ya, dadah-dadah dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal. Inilah Ya. calon ketua OSIM dari paslon nomor 1. Dan calon wakil ketua OSIM yaitu Pasha Dina Rizkia dari kelas 10-5. Oke, kemudian ada paslon nomor urut 2 yaitu Muhammad Azura dari kelas 10-5. Dan calon wakil ketua OSIM ada Nur Hamidah dari kelas 10-2. Harap tenang audiens. Kami informasikan bahwa debat hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 1 penyampaian visi misi dan program kerja, sesi 2 tanya jawab, sesi ketiga closing statement. Langsung saja kita mulai debat calon ketua dan wakil ketua OSIM MAN Barito Selatan plus keterampilan masa bakti 2025-2026. Langsung saja kita memasuki pada sesi pertama. Pada sesi pertama kita akan mendengarkan penyampaian visi dan misi dan program kerja masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM MAN Barito Selatan plus keterampilan masa bakti 2025-2026. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi dan program kerja dengan durasi waktu 4 menit mulai saat Anda berbicara. Tolong timekeeper 4 menit. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru selaku panelis dan moderator kami pada pagi hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi selaku audiens kami pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ashitar Sultan Gani Prabasari selaku calon ketua OSIM dari paslon 01 akan menyampaikan visi misi serta proker kami jika terpilih menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM periode 2025-2026. Visi kami adalah menjadikan OSIM MAN Barito berketerampilan yang mampu menjadi contoh utama dalam ruang lingkup madrasah, sehingga terwujudnya lingkungan madrasah yang berintegritas, juara, jujur, unggul, aktif, religius, dan amanah. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan kualitas serta kapasitas dalam kegiatan, terutama kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya.
Yang kedua, menjadikan OSIM sebagai wadah aspirasi dan komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Nomor 3, meningkatkan kualitas prestasi akademik dan non-akademik siswa secara menyeluruh lewat program kerja OSIM yang terstruktur dan inovatif. Kami memiliki 3 program kerja, yaitu yang pertama adalah melakukan pemilihan siswa dan siswi teladan secara berkala. Program kerja kami yang kedua adalah melakukan pembiasaan sholat sunnah duha setiap hari Jumat yang terstruktur dan terjadwal. Program kerja kami yang ketiga adalah mengajak generasi Z untuk melihat dunia melalui bacaan atau literasi pagi. Saya rasa cukup untuk penyampaian visi misi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi dan program kerja dengan durasi waktu 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan juga teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Kami dari Paslon 02 memiliki visi yaitu terwujudnya siswa Manbarsel yang utama, ukhuwah, tawadu, amanah, mandiri, dan agamis. Untuk mewujudkan visi tersebut kami juga memiliki misi. Yang pertama, menanamkan rasa semangat kebersamaan antara guru dan juga siswa. Yang kedua, meningkatkan sikap sopan, santun, dan juga akhlak mulia. Yang ketiga, memperkuat sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan minat dan bakat lewat kegiatan akademik maupun non-akademik untuk meraih prestasi yang terbaik. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan lewat kegiatan keagamaan. Tentu kami juga memiliki program kerja. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai Islam lewat kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kedua, mempererat silaturahmi antara OSIM, siswa, dan juga guru-guru. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa lewat kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, melakukan kegiatan kebersihan yang inovatif. Dan yang kelima adalah melanjutkan dan juga mengembangkan program kerja OSIM yang sudah ada. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia amplop yang berisikan pertanyaan dari panelis dan perlu kami sampaikan bahwa tema pertanyaan pada segmen ini itu ada 5. Yang pertama yaitu pacaran di tema pertama tentang pergaulan dengan subtema yang pertama pacaran di lingkungan madrasah. Yang kedua adab terhadap guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, empati terhadap lingkungan. Dan yang keempat yaitu perilaku bullying. Itu adalah tema pertama. Jadi tema pertama mempunyai 4 sub. Lalu dilanjutkan dengan tema kedua yaitu tentang kedisiplinan dengan subtema. Yang pertama yaitu disiplin dalam penggunaan atribut. Yang kedua tentang make up, merokok, dan perhiasan. Lalu tema ketiga tentang akademik dan tema keempat tentang keagamaan. Serta yang terakhir nanti akan ada pertanyaan pamungkas. Saja untuk tema
pertama dengan subtema pacaran di lingkungan madrasah, kita mulai dari paslon nomor urut 1. Dipersilahkan untuk memilih amplop pertanyaan diskusi. Ada 3 amplop yang tersedia. Baik, mohon silakan sini. Lihat ya. Oke. Baik, paslon nomor urut 1 mendapat amplop. Nomor 2 tentang pacaran lingkungan madrasah. Nah, ini amplopnya masih tersegel ya. Kita buka bersama-sama amplopnya. Apa yang kira-kira isinya? Oke, baik, akan saya bacakan pertanyaannya, yaitu pacaran di lingkungan madrasah. Di lingkungan madrasah, komunikasi antara siswa laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada adab dan saling menghormati sesuai ajaran Islam. Bagaimana seharusnya seorang siswa berinteraksi dengan lawan jenisnya di area sekolah atau madrasah untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai, seperti pacaran, dan tetap menjaga konsentrasi belajar. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, izin menjawab untuk tanggapan saya sendiri tentang cara komunikasi antara siswa perempuan, siswa laki-laki dan siswa perempuan di lingkungan sekolah. Itu mungkin itu sepertinya bisa dibatasi agar tidak terjadinya aktivitas yang melanggar aturan madrasah, seperti berpacaran tentunya yang dilarang dalam agama. Jadi, menurut saya sendiri, untuk komunikasi antara siswa dan siswi ini tidak ada kesalahan jika hanya semata-mata untuk berteman saja. Tetapi jika melewati batas, terutama berhubungan dengan agama, itu mungkin akan menjadi awal dari konflik yang akan terjadi di permasalahan itu. Masih ada waktu, kalau ada yang mau ditambahkan 1 menit lagi. Ada yang mau disampaikan? Tidak? Cukup? Oke, silakan kita stop dan diperlukan. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban atau pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Oke. Dengan durasi waktu 1 menit untuk menanggapi. Oke, dari tanggapan kami paslon 02, kami sebenarnya setuju dengan konsep membatasi. Tapi bagaimana caranya Anda sebagai paslon 01 membatasi keseluruhan siswa yang notabene ini ada ratusan? Itu pertanyaan kami. Ya, contohnya saja bila semisal seorang anak dibatasi untuk merokok di rumah, otomatis dia mencari lingkungan di luar rumah untuk merokok. Iya, baik, karena tanggapannya dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab. Ya, waktunya 1 menit. Baik, menurut saya untuk pembatasan di lingkungan madrasah itu bisa dilakukan oleh OSIM sendiri. Tetapi untuk pembatasan ketika di luar sekolah itu sudah pilihan murid ini masing-masing, selama mereka tidak membawa atau merusak nama baik madrasah kita ini. Karena nama baik atau alma mater madrasah, nama baiknya harus dijaga oleh seluruh siswa dan siswi madrasah. Jadi ketika mereka ingin berpacaran atau melakukan hal yang berdosa menurut agama, itu
kita bisa melarangnya ketika dalam sekolah karena itu masih otoritas dari OSIM sendiri. Tapi ketika sudah di luar sekolah, kita tidak memiliki otoritas atau izin resmi untuk melakukan untuk menegur mereka ketika berada di lingkungan luar sekolah. Terima kasih. Baik, kita coba. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil dan memilih amplop soal yang tersedia di meja. Silakan perwakilannya. Masih ada 2 amplop yang tersedia. Baik, paslon nomor urut 2 memilih soal nomor 3 ya. Masih tersegel dan akan kami buka. Pertanyaan untuk paslon nomor 2. Mohon disimak dan didengarkan dengan baik. Beberapa pihak menilai bahwa larangan pacaran tidak efektif tanpa adanya pendidikan karakter. Program apa yang akan Anda rancang untuk memperkuat pemahaman siswa tentang pergaulan yang sehat? Baik, waktu kalian 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin menjawab untuk memberikan pendidikan bahwa pacaran itu adalah hal yang kurang baik atau tidak baik. Tentunya kami akan meninjau lebih dulu seperti apa bentuk pacaran yang terjadi di lingkungan madrasah kita. Bahan tinjauan itu nanti kami kaji bersama di lingkungan organisasi OSIM terlebih dahulu. Nanti kami akan buat sosialisasi dengan tema yang kami dapat dari tinjauan tersebut dengan tujuan untuk memberikan edukasi yang tepat. Sedangkan kami di dalam organisasi juga harus paham tentang bagaimana bentuk pacaran yang terjadi di lingkungan madrasah supaya anggota-anggota maupun lingkup kami bisa juga memberikan edukasi kepada siswa-siswi di lingkungan madrasah ini. Sekian. Masih ada waktu kan? Masih ada 1 menit. Mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit. Disilakan. Baik, untuk pernyataan tersebut sebetulnya lebih dulu perlu sosialisasi. Tapi menurut saya, apakah sosialisasi itu sendiri cukup untuk menyadarkan siswa-siswi madrasah tentang pergaulan yang sehat, dan apakah siswa-siswi madrasah akan menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 01. Jadi kami memiliki prinsip untuk menertibkan dan mendisiplinkan lingkungan madrasah, yaitu meningkatkan kesadaran demi terciptanya ketertiban dan juga kedisiplinan. Kami sebutkan tadi, memberikan edukasi dan sosialisasi itu sebagai bentuk pendekatan emosional kepada siswa untuk memberikan pendidikan bahwa pacaran itu kurang baik. Dan dari hal tersebut nanti juga akan menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Kami juga akan berkoordinasi nanti dengan pihak-pihak terkait seperti guru BK maupun program-program yang menunjang edukasi tersebut. Terima kasih. Setelah dilakukan pemungutan suara, ternyata paslon 01 memperoleh 255 suara dan paslon 02 memperoleh 249 suara, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 Kepulauan Selayar mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi Ketua OSIS di Man Barito Selatan.
Semoga dapat mengemban amanah dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. Walaupun saya dulu mengalahkanmu di SMP, tetapi tetap semangat. Demikian guys proses pemilihan ketua OSIM MAN Barito Selatan. Semoga yang terpilih amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.